Dalam salah satu hadis Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Fatimah adalah bagian dari diriku, barang siapa yang membuatnya marah, maka ia telah membuatku marah. Dengan satu hadis ini saja, kita setidaknya sudah bisa meraba-raba betapa mulianya putri Rasulullah ini. Apalagi, setelah kita melihat paparan karomah-karomah yang dimiliki Sayyidah Fatimah berikut ini, akan membuat kita berani berkata dengan tegas, Sayyidah Fatimah adalah wanita mulia, yang tak mampu disaingi oleh siapapun. Berikut, akan dipaparkan 5 karomah Sayyidah Fatimah, dari banyaknya karomah beliau, yang dikutip dari berbagai sumber. Rasulullah pernah bersabda, Jibril datang kepadaku dengan membawa buah apel dari surga. Kemudian, aku memakannya, lalu berhubungan dengan Khadijah. Kemudian, ia mengandung Fatimah. Khadijah berkata, aku hamil dengan kandungan yang ringan. Ketika engkau keluar rumah, janin dalam kandunganku ngajak bicara denganku. Ketika aku akan melahirkan janinku, aku mengirim utusan pada perempuan-perempuan Quraisy, agar membantuku untuk melahirkan janinku. Tapi, mereka tidak mau datang, bahkan mereka berkata, kami tidak akan datang untuk menolong istri Muhammad. Ketika itulah datang 4 perempuan yang berwajah cantik dan bercahaya. Lalu, salah satu dari mereka berkata, aku adalah ibumu, Hawa. Yang satu lagi berkata, aku adalah Asyah binti Muzahim. Yang lain berkata, aku adalah Kultsum saudara Musa. Dan yang lain lagi berkata, aku adalah Maryam binti Imran ibunda Isa. Kami datang untuk menolong urusanmu ini. Kemudian Khadijah berkata, maka lahirlah janinku dalam keadaan sujud, dan dengan jari-jarinya terangkat, seperti orang berdoa. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, aku diutus Rasulullah untuk memanggil Ali bin Abi Thalib. Aku bergegas mendatangi rumah beliau. Pada saat aku memanggil-manggil beliau, tak seorang pun yang menjawab panggilanku. Namun, aku melihat alat penggilingan sedang berputar, tanpa seorang pun yang kulihat ada di sana. Kembali aku memanggil beliau. Tak lama kemudian, beliau pun keluar dan kuajak menemui Rasulullah. Kemudian, Rasulullah mengatakan sesuatu sambil berbisik kepada beliau, yang tidak dapat kudengar. Aku berkata, sungguh mengherankan penggilingan di rumah Ali yang berputar sendiri, tanpa seorang pun yang menggerakkan. Rasulullah kemudian menjawab, sesungguhnya, Allah telah memenuhi hati dan sekujur tubuh putriku Fatimah, dengan keimanan dan keyakinan. Dan sesungguhnya, Allah telah mengetahui kelemahannya, sehingga dia membantunya sepanjang masa. Sebagaimana tersebut dalam hadis Jabir bin Abdullah, riwayat Imam Abu Ya'la Al-Musyali. Sesungguhnya, Nabi dilanda lapar pada saat paceklik. Lalu, Fatimah menghadiahkan 2 potong roti dan sepotong daging yang mengesankannya. Beliau kemudian membawa semua itu dan mengajaknya pulang, ayo kemari putriku. Ketika Fatimah membuka wadah roti itu, ternyata telah penuh roti dan daging. Rasulullah kemudian bertanya, dari mana semua ini, wahai Fatimah? Fatimah menjawab, semua ini datang dari Allah. Sesungguhnya, Allah memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki, tanpa perhitungan sama sekali. Lalu, Rasulullah berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kamu seperti Maryam, pemimpin perempuan Bani Israel. Rasulullah kemudian mengumpulkan Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain dan seluruh keluarga yang ada, sehingga mereka kenyang. Ajaibnya, makanan masih utuh seperti sedia kala. Fatimah lalu membagikan makanan itu kepada tetangganya. Imam Ibnu Katsir, dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah mengatakan, Rasulullah mengabarkan pada Fatimah, bahwa ia adalah orang pertama dari keluarganya, yang akan menyusulnya. Beliau berkata kepada Fatimah, tidakkah engkau ridha, menjadi penghulu wanita di surga? Diriwayatkan, setelah mandi, Sayyidah Fatimah mengenakan pakaian yang bagus, lalu pergi tidur. Ia berbaring di sebelah sang suami, dan berpesan bahwa kematiannya sudah dekat, dan tidak ingin dimakamkan dengan upacara pemakaman. Ali bin Abu Thalib hanya bisa menangis mendengar istrinya mengatakan hal tersebut. Namun, waktu sholat sudah tiba, Ali bergegas pergi ke masjid. Pada saat Ali berada di masjid itulah, Sayyidah Fatimah meninggal. Kedua anaknya, Hasan dan Husain segera bergegas menyusul sang ayah.
Ali pun kembali dengan penuh duka. Ia kemudian memakamkan istrinya, sesuai dengan permintaan terakhir sang istri. Tidak ada pelayat atau kerabat dalam pemakaman tersebut. Di saat Ali memasukkan jenazah istri tercintanya ke liang lahat, beliau menangis terisak-isak, sehingga putranya Hasan bertanya, "Wahai ayahku, gerangan apakah yang membuat dirimu menangis sedemikian rupa?" Ali menjawab, "Wahai putraku Hasan, aku teringat pesan kakekmu Rasulullah, beliau bersabda, 'Kelak jika putriku Fatimah telah tiada wahai Ali, maka akulah yang pertama kali menerima jasadnya di liang lahat. Dan demi Allah wahai Hasan, aku melihat tangan kakekmu Rasulullah menerima jasad ibumu Fatimah. Aku melihat kakekmu Rasulullah menciumi wajah ibumu Fatimah.'" Lalu, Ali pun berkata, "Wahai Rasulullah, kini aku kembalikan amanah yang telah engkau berikan kepadaku. Aku kembalikan belahan jiwamu, yang dimana setiap engkau rindu akan surga, engkau cium wajah suci putrimu Fatimah." Dikisahkan, bahwa sewaktu Fatimah meninggal dunia, maka jenazahnya telah diusung oleh 4 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, dan Abu Zafrin Al-Ghifari. Sewaktu jenazah Fatimah diletakkan di tepi kubur, maka Abu Zafrin berkata kepada kubur, "Wahai kubur, tahukah kamu jenazah siapakah yang kami bawakan ini?" "Jenazah yang kami bawa ini, adalah Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah." Maka, berkatalah kubur, "Aku bukanlah tempat bagi mereka yang berderajat, atau orang yang bernasab. Adapun aku adalah tempat amal soleh. Orang yang banyak amalnya, maka dia akan selamat dariku. Tetapi, kalau orang itu tidak beramal soleh, maka dia tidak akan terlepas dari aku." Abu Laits As-Samarkandi berkata, "Kalau seorang itu hendak selamat dari siksa kubur, hendaklah melazimkan 4 perkara, yaitu 1. Hendaklah ia menjaga sholatnya. 2. Hendaklah ia bersedekah. 3. Hendaklah ia membaca Al-Quran. 4. Hendaklah dia memperbanyakan membaca tasbih, karena dengan memperbanyakan membaca tasbih, ia akan dapat menyinari kubur dan melapangkannya."